Bakti Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh, bersama saya Aprina Umbo dari Kabupaten Bangka Barat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tunduk kepada Tuhan malam ini dan kami menaikkan syukur padamu. Kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang dapat memberikan kesanggupan dan kemampuan untuk menghadapi hidup ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama dan ayat yang ke-4a. Saya beri tema bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini bagaikan satu perjalanan. Ada kalanya dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan jalan yang lurus. Tapi kadang juga dalam perjalanan hidup kita dapati bebatuan, jalan yang berbelok-belok. Kadangkala juga kita mengalami kesedihan, satu sukacita, bahagia. Inilah hidup seperti Abraham. Kita lihat dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberikan Abraham satu tempat yang bagus, yang indah, satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Tuhan dalam ayat kedua, Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa kepada Abraham, yaitu berkat suatu bangsa yang besar. Dari keturunan Abraham lahirlah satu bangsa yang besar, suatu bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan namanya sangat masyhur. Dan tidak salah, Abraham dijuluki adalah bapak segala bangsa atau bapak orang percaya. Dalam pasal ayat ke-12 ada 2 kali Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam pasal ayat ke-7 dan ke-8. Dalam perjalanannya dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, tanda ucapan syukur dia kepada Tuhan. Abraham tidak melakukan protes pada saat dia dipanggil keluar dari negeri. Karena Abraham mempunyai satu modal yang kuat, yaitu kepercayaannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Abraham tidak tahu tempat yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi dengan percaya dia yakin dan percaya dalam perjalanannya Tuhan menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap dalam perjalanan hidup kita, karena kita tidak sendiri, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berbagai macam yang kita hadapi, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita tidak sendiri, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kita. Pada saat
kita jatuh, Tuhan menolong kehidupan kita. Pada saat kita tersesat, Tuhan memberikan jalan yang baik bagi kita. Karena kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mari bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Abraham, dia pergi bangkit keluar dari negeri tanah kelahiran bersama dengan keluarganya, bersama dengan ternak-ternaknya. Dia keluar dari negeri. Dia bangkit, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan ke-7, di situ diceritakan bahwa Petrus dan Yohanes mereka akan berdoa di bait Allah. Dan di gerbang bait Allah ada seorang pengemis dan dia lumpuh. Pada saat Petrus dan Yohanes berjalan, dia ingin meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus. Maka pengemis yang lumpuh itu berjalan. Mata kakinya menjadi kuat. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang didapatkan oleh pengemis, sehingga dia menjadi bangkit dan bisa berjalan. Begitu juga dengan kisah Elia dalam 1 Raja-Raja 19 4-8. Di situ Elia merasa terpuruk, merasa tidak mampu, sehingga dia berkata dia ingin mati karena dikejar-kejar oleh Isabel. Tapi pada saat malaikat Tuhan datang kepadanya, dia makan roti dan minum air, dan malaikat Tuhan menyentuh dia, maka menjadi kuatlah Elia, dan dia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam. Dia kuat karena kekuatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap berjalan bersama-sama. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap berjalan bersama-sama. Kita merasa aman kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kalau orang lain, musuh datang menyerang kita, maka ada satu perlindungan dalam hidup kita karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Tentunya kita tidak kuat berjalan sendiri. Kita perlu tumpangan Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan untuk kita bisa berjalan. Karena jalan yang kita lalui tidak gampang, saudara. Tidak seperti jalan tol lurus saja. Tetapi perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal. Tentunya kita tidak bisa sendiri. Dan kita percaya ada Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menopang, yang menyertai di setiap langkah-langkah kehidupan saudara. Puji Tuhan. Dalam ayat Yesaya 60 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita bangkit, kita menjadi terang, sebab terang itu sudah datang. Dimanapun kita pergi, kita berjalan, kita membawa terang Tuhan, kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan saat hari ini. Mari kita akan berdoa dan kita tundukkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang mengajar untuk kami maju dan berjalan bersama dengan Engkau, sehingga iman kami semakin kuat kalau kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami percaya mujizat Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan. Ampuni Tuhan setiap kelemahan dan kesalahan kami. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus.